Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Miris, dua bocah perempuan bersaudara kritis usai disiksa dan disekap ayah kandungnya sendiri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi masih terus mendalami motif jagal pembunuhan berantai asal Bekasi. Pelaku diketahui juga membunuh istrinya di tahun 2022 dengan cara dicekik dan dibuang di septic tank. Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya, banjir kembali mengepung kota Jakarta dan timnas Indonesia memiliki darah baru di lini serang setelah Ole Romeni berikrar setia sebagai warga negara Indonesia. Selengkapnya di kabar utama bersama saya, Laura Lois. Kita awali informasi pertama pemirsa, warga berhasil mengabadikan saat angin kencang porak-porandakan atap rumah warga di Mamuju, Sulawesi Barat. Beginilah video amatir detik-detik atap rumah warga diterjang angin kencang yang berhasil direkam oleh warga. Warga setempat sempat panik saat angin kencang menerbangkan atap rumah warga. Angin kencang juga mengakibatkan reklame Sari Berai goyang sehingga bisa mengancam warga yang melintas di bawah reklame tersebut. 7 rumah warga rusak terdampak terjangan angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Angin kencang menerjang dan merusak puluhan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Selain rumah, angin juga merusak fasilitas umum dan menerbangkan atap sebuah gedung pesantren. Peristiwa angin kencang ini terjadi pada Jumat sore hari. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo, ada 4 kecamatan yang terkena terjangan angin kencang, yakni Kecamatan Tanah Sitolo, Kera, Pitumpanua, dan Kecamatan Takalala. Ada 50 rumah dan fasilitas umum lainnya seperti sekolah, taman kanak-kanak, los pasar, dan sekolah pesantren di daerah Paujepe, Kecamatan Kera yang terdampak angin kencang. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim yang diprediksi akan melanda beberapa wilayah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di Surabaya, Jawa Timur ketika sebuah mobil tertabrak kereta api komuter lain Blora Sura di perlintasan Tambak Mayor. Sebuah video amatir merekam sesaat saat kereta api menabrak badan mobil di petak jalan antara stasiun Surabaya Pasar Turi dan stasiun Tandes.
Peristiwa ini menyebabkan kereta api komuter lain Blora Sura harus berhenti di lokasi untuk proses evakuasi. Perjalanan kereta api komuter lain Blora Sura juga sempat terganggu. Pemilik mobil menyatakan bahwa mobilnya tiba-tiba mogok tepat di tengah perlintasan kereta api. Untungnya, seluruh penumpang berhasil keluar menyelamatkan diri. Sama mobil. Hah? Itu pelatih 1985. Miris, dua bocah perempuan bersaudara kritis dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar usai disiksa dan disekap ayah kandungnya sendiri di dalam toilet Wisma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sang adik bahkan menderita luka bakar serius di sekujur tubuh usai disiram air panas. Keduanya juga mengalami gizi buruk setelah 1 minggu disekap dan tidak diberi makan. Miris, dua bocah perempuan bersaudara berinisial IS 8 tahun dan SF 9 tahun asal Makassar, Sulawesi Selatan, jadi korban penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri. Keduanya disekap di dalam toilet Wisma yang dijadikan rumah kontrakan pelaku di Kecamatan Wajo selama 1 minggu. Akibat penyiksaan disertai penyekapan ini, bocah berinisial IS harus mengalami luka bakar serius pada sekujur tubuhnya usai terkena siraman air panas. Tak hanya itu, keduanya juga mengalami gizi buruk lantaran tak diberi makan selama 1 minggu disekap. Kedua korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Kendati sudah mulai membaik, namun keduanya masih membutuhkan waktu untuk memulihkan luka fisik dan psikis. Pihak Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar juga akan melibatkan dokter anak dan ahli gizi selama proses perawatan dan pemulihan gizi kepada kedua korban. Dari pemeriksaan awal dari IGD kita periksa, memang untuk anak yang pertama itu ada luka bakar di perut sama di paha. Aksi bejat sang ayah terungkap setelah personil Babin Kamtibnas Polres Pelabuhan Makassar menerima laporan dari warga dan langsung mendatangi lokasi kejadian. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan kedua korban terkurung di dalam sebuah toilet dengan kondisi sangat memprihatinkan. Terakhir itu tanggal 31 Januari sudah disekap dan ditaruh diamankan di dalam WC per tanggal 3 Februari dalam keadaan dirantai dan memang ada mengalami beberapa kekerasan fisik dari orang yang ada di rumahnya. Jadi berdasarkan keterangan awal yang dapat kami sampaikan di sini, luka diakibatkan oleh adanya luka melepuh atau luka bakar. Indikasinya adalah disiram air panas dan dari keterangan beberapa saksi juga menguatkan bahwa yang bersangkutan dua anak ini terkena siraman air panas. Kemudian ada juga ditemukan luka di lehernya yang setelah dilaksanakan visum oleh dokter kemungkinan dari benda tumpul dan di TKP juga sebelumnya sudah ditemukan ada rantai dengan gembok. Selain mengamankan pelaku yang merupakan ayah kandung berinisial AY dan ibu tirinya NI, polisi juga turut menyita rantai dan gembok yang digunakan untuk menyekap korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Kasus kekerasan terhadap dua anak perempuan kakak beradik gemparkan warga Makassar. Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar telah mengantongi nama 4 orang terduga pelaku, diantaranya ayah kandung korban. Dua anak perempuan kakak beradik menjadi korban kekerasan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban disekap dalam kamar mandi bahkan dirantai di kontrakan orang tuanya yang berada di Wisma Permata Jalan Flores, Kota Makassar.
Mirisnya, korban bahkan sempat disiksa dan disiram air panas hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Aparat kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar langsung melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah saksi, meliputi orang tua korban, saudara, hingga tetangga korban yang pertama kali menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Penyidik Polres Pelabuhan Makassar sudah mengantongi 4 orang terduga pelaku, 1 diantaranya ayah kandung korban. Terduga pelaku, bapak kandungnya menyampaikan bahwa mereka merasa kesal, merasa jengkel dengan kenakalan anaknya karena suka nakal, dinilai nakal, dan dikhawatirkan mengganggu tetangga. Maka dari itu disuruh oleh bapaknya, kakak-kakaknya untuk menyimpan anaknya itu di dalam WC atau disekap. Ada semuanya 7 bersaudara. Jadi anak yang pertama sudah bekerja, kemudian yang lainnya masih kecil di umur 15, 14, dan sampai yang paling kecil adalah umur 1,5 tahun. Jadi anak-anak mereka dalam keadaan ketakutan, ditekan oleh orang tuanya, diperintahkan untuk menjaga adiknya yang nomor 5 dan nomor 6 ini supaya tidak keluar dari WC, dan mereka ketakutan karena kalau mereka tidak menuruti orang tuanya maka mereka akan diusir dari rumah. Polres Pelabuhan Makassar terus memantau perkembangan kesehatan korban yang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang oknum pegawai BUMN dan selebgram cantik aplikasi TikTok ditangkap polisi. Keduanya ditangkap Polres Gresik usai rekaman video pornografi mereka viral di media sosial. Inilah tampang IBP saat digelandang polisi bersama VDR, teman wanitanya yang merupakan seorang selebgram cantik aplikasi TikTok. Dengan wajah tertunduk malu, keduanya mengenakan baju tahanan dengan pengawalan ketat anggota polisi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi setelah video mesum mereka viral di media sosial dan menghebohkan warga Gresik. Kompol Danu Anindito, Wakapolres Gresik mengatakan IBP dan VDR mulai saling mengenal sejak Oktober 2024. Keduanya pun menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan. Modus dan motif dapat kami jelaskan bahwa saudara IBP dan saudari VDR mulai kenal sejak bulan Oktober 2025, ulangi 2024, kemudian menjalin hubungan asmara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, saudara IBP dan saudara VDR mengajak saudara VDR untuk melakukan pertemuan di Hotel Khas Gresik. Setelah itu melakukan hubungan layaknya suami istri. Pada saat berhubungan tersebut, saudara IBP membuat video dengan menggunakan handphone miliknya yaitu merek iPhone X warna hitam, dan video tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. IBP dan VDR dijerat pasal 29 Junto pasal 4 ayat 1 atau pasal 34 Junto pasal 8 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun dan denda 6 miliar rupiah. Diketahui penetapan tersangka terhadap IBP dan VDR dilakukan setelah POD, istri tersangka, melaporkan keduanya dengan menyertakan bukti video syur berdurasi 1 menit 34 detik. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur sejak Sabtu dini hari memicu banjir di sejumlah kawasan permukiman di kota Jakarta. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Dan berikutnya kita ikuti konversi Menteri Hukum Supratman Andi Aktas usai penyerang oleh Romeni. Hari ini menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia di London, Inggris. Kehadiran oleh Romeni, penyerang Oxford United di Inggris ini diharapkan menjadi solusi di lini serang tim nasional Indonesia.
Saat ini Menteri Hukum dan HAM 2 untuk usia U20. Proses ini sudah cukup lama dan prosesnya mulai dari dilakukan oleh teman-teman di PSSI, kemudian bergulir sampai ke Menteri Pemuda Olahraga dan akhirnya kemudian ke Parlemen untuk ada pertimbangan. Sebelum akhirnya Presiden menerbitkan surat keputusan yang hari ini adalah puncaknya untuk pengambilan sumpah dan pengukuhan sebagai warga negara Republik Indonesia kepada ketiga pemain yang kita lakukan tadi. Nah, kami berharap bahwa mudah-mudahan hari ini dengan pengambilan sumpah ini kontribusi ke ketiga pemain tadi, terutama Ole, ya tadi juga hadir juga Marcelino yang merupakan anggota tim nasional yang juga bermain di Oxford di sini. Kita berharap bahwa Ole bersama Marcelino dan seluruh teman-teman dalam rangka menghadapi laga berikutnya di Australia, di Australia nanti itu bisa memberikan kontribusi positif. Dan sekali lagi harapan besar rakyat Indonesia dan juga Presiden Prabowo Subianto berharap betul bahwa mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman di PSSI, kami di Kementerian Hukum sifatnya adalah mensupport karena memang tugas dan fungsi Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah ini. Mohon maaf tadi Bapak menyatakan berapa lama Pak? Cukup lama kan tadi. Kira-kira proses naturalisasi itu berjalan berapa lama Pak? Kalau naturalisasinya sih tidak terlalu lama ya. Tapi karena memang itu kalau jalur istimewa. Jadi semua yang namanya naturalisasi itu tentu sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan itu bisa dilakukan dalam proses yang sangat cepat. Itu dimungkinkan, karena makanya disebut naturalisasi. Namun demikian, khusus kepada ini tentu ini adalah kerja teman-teman di PSSI beserta seluruh tim nasional. Karena ya kalau kami kan tidak memilih pemain. Yang memilih pemain adalah tentu teman-teman di PSSI dan seluruh timnas yang ada. Nah karena itu sekali lagi termasuk kepada Menpora juga sama, tentu ini kerja kolaboratif di antara semua stakeholder dan harapannya sekali lagi bahwa Indonesia nanti bisa tampil di Piala Dunia tahun 2020. Untuk kedepannya Pak, masih adakah proses ini terus-menerus atau bagaimana rencana ke depan? Kalau itu tergantung, kalau Kementerian Hukum tidak masuk ke area itu ya. Kami sih berharap mudah-mudahan nanti teman-teman di PSSI, saya kebetulan bersama dengan Wakil Ketua Umum PSSI, itu bisa melakukan hal apapun yang dibutuhkan untuk Indonesia bisa merebut satu tiket ke Piala Dunia tahun 2026. Kementerian Hukum pasti akan memberi support yang terbaik, karena ini adalah keinginan dan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia. Dan seperti halnya yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Cukup, cukup. Cukup ya. Ada pertanyaan untuk PSSI mungkin? Pak mungkin, Pak kemungkinan untuk Ole dan kawan-kawan bermain di laga tanggal 20 Maret dan 25 Maret melawan Australia dan Bahrain. Iya, kalau tadi Pak Menteri sudah melakukan pengukuhan, berarti Ole sudah menjadi warga negara Indonesia dan tinggal kita proses untuk perpindahan federasinya ya. Kalau memang itu kan dia menjadi di AFC, kalau selama ini kan ada di sini di Eropa ya. Dan saya kira luar biasa bantuan dan dukungan dari Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri, luar biasa karena ini bukan hanya yang pertama, sudah beberapa kali sejak beliau menjadi menteri memberikan support kepada PSSI, dan kalau menterinya mendukung seperti ini, kami senang bekerja Pak Menteri. Apalagi Pak Presiden Pak Prabowo Subianto juga memberikan dukungan ya, cepat tanda tangan Kepres ya. Cepat sekali, jadi kita akan bekerja untuk ya tentu untuk bangsa dan negara. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, itulah harapan dari seluruh rakyat Indonesia dan khususnya harapan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden. Tadi juga ada Marcelino nih Pak, apakah untuk menemani oleh Romani atau seperti apa Pak tadi? Ya kebetulan mereka sama-sama main di Oxford United. Ya, jadi Marcelino datang memberi semangat pada Ole supaya
sama-sama sudah menjadi bagian dari Indonesia. Keduanya berarti sudah saling dekat gitu ya Pak? Iya. Saling cerita-cerita atau satu klub udah mulai ini ya Pak, beradaptasi dan sudah mulai dekat. Tempat tidur. Kalau di timnas gitu Pak Menteri, campur itunya supaya cepat adaptasi. Ya. Oke. Oke ya. Cukup ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Cukup. Ya, makasih ya Pak ya. Terima kasih Pak Yunti. Ya pemirsa, informasi berikutnya masih akan kami hadirkan usai jeda untuk Anda di Kabar Utama. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Hujan lebat yang mengguyur sejak Sabtu dini hari memicu banjir di sejumlah kawasan permukiman di kota Jakarta. Banjir juga menggenangi underpass Matraman yang membuat akses dari Menteng ke Matraman melalui jalur ini ditutup total. Genangan banjir merendam permukiman di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat siang tadi. Kali Semongol meluap sesaat setelah hujan deras turun pada Sabtu dini hari. Di jalan lingkungan 3 Tegal Alur, ketinggian banjir sekitar 40 cm. Banjir juga menggenangi jalan yang menjadi akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya, beberapa motor mogok setelah mencoba menerobos banjir. Dipicu hujan lebat sejak dini hari, permukiman warga di RW 02 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Genangan air yang mencapai lutut orang dewasa ini disebabkan luapan Kali Mukerfart. Kondisi tersebut membuat warga harus menerobos banjir untuk bisa beraktivitas. Menghuni kawasan yang rawan banjir, warga berharap cuaca segera membaik dan banjir segera surut. Banjir juga menggenangi sejumlah kawasan di Jakarta Utara. Salah satu permukiman terdampak adalah Kapuk Muara Penjaringan. Hujan deras semalaman yang membuat aliran Kali Kapuk meluap membuat ratusan rumah tergenang. Salah satu area terparah adalah RT 3 dan RT 4 di RW 1, Kelurahan Kapuk Muara. Siang hari banjir sudah mulai surut, setelah sebelumnya genangan air masuk ke rumah-rumah warga pada pagi hari. Banjir hampir 1 meter merendam jalur underpass Matraman Senen Jakarta Pusat Sabtu pagi. Akibatnya lalu lintas dari Menteng menuju Matraman ditutup total dan dialihkan. Genangan terjadi setelah hujan lebat sepanjang malam. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat dibantu petugas Bina Marga serta PPSU melakukan penyedotan air dengan 2 unit pompa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah sebelumnya sempat surut, jalan underpass Matraman, Jakarta Timur kembali tergenang air setinggi 60 cm usai hujan melanda pada Sabtu siang. Akibatnya jalan underpass tersebut kembali ditutup sementara untuk melakukan proses penyedotan oleh petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat. Petugas gabungan yang terdiri dari Sumber Daya Air, Gulkarmat, dan PPSU Jakarta Pusat Sabtu siang kembali melakukan penanganan terhadap genangan air yang terjadi di Jalan Underpass Matraman, Jakarta Timur. Dengan mengerahkan 2 mesin pompa petugas Gulkarmat, genangan air setinggi 60 cm ini dilakukan penyedotan untuk dialirkan ke saluran air. Akibat proses penyedotan, jalan underpass Matraman dari arah Menteng untuk menuju Matraman dilakukan penutupan sementara. Informasi terbaru mengenai banjir di underpass Matraman, Jakarta Timur akan disampaikan rekan Hilda Ramadanti. Selamat malam, Hilda, silakan dengan laporan Anda. Apakah genangan air sudah mulai surut? Ya baik, selamat malam Laura Louis dan juga pemirsa. Memang jika bisa kami gambarkan di underpass Matraman ini pasca hujan kemarin malam hingga pagi tadi ini sempat tergenang banjir yang mencapai 60 cm ataupun 1 meter.
Dan memang jika bisa kami gambarkan kondisi terkini di Underpass Matraman ini sudah terpantau, sudah kering begitu ya, dan sudah tidak ada banjir lagi. Namun memang untuk arus lalu lintas ini sendiri juga masih ditutup, baik dari arah Salemba menuju ke arah Matraman ataupun dari arah Salemba menuju ke arah Pramuka juga masih ditutup, dikarenakan memang tim suku dinas Bina Marga ini hingga sampai larut malam seperti ini masih terus bekerja. Nah, dikarenakan memang banjir yang tergenang di Underpass Matraman ini dikarenakan diakibatkan oleh dua hal, yakni curah hujan yang tinggi dan juga dikarenakan adanya pompa air yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, sehingga tim suku dinas marga hingga sampai saat ini masih terus bekerja untuk melakukan penyedotan air sehingga pompa ini bisa terus berjalan lebih baik ataupun bisa berjalan kembali dengan baik. Nah, memang untuk arus lalu lintas ini sendiri juga sejak kami sampai di sini masih tertutup hingga sampai saat ini, baik dari arah Salemba menuju ke arah Matraman ataupun dari arah Salemba menuju ke arah Pramuka. Sementara demikian, Laura Louis kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Hilda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pelaku pembunuh pegawai bank keliling di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga membunuh istrinya sendiri di tahun 2022. Tubuh istri pelaku ditemukan di dalam septic tank rumah di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, kantor usaha peminjaman uang tempat korban bekerja tidak terdaftar atau melaporkan izin domisili usahanya ke kecamatan setempat. Dan berikut penelusuran tim TV One. Ya, pemirsa, Polres Metro Bekasi bersama dengan Polsek Cibarusah baru saja berhasil menangkap dan juga mengevakuasi korban yang mana ini ditemukan di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang mana untuk jasad yang ditemukan ini, pemirsa, tepatnya ditemukan di septic tank yang berada di belakang rumah. Dan korban ini merupakan seorang istri dari pelaku, yakni Sunardi yang berusia 43 tahun. Dan ini korban saat ini jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dievakuasi dan juga diidentifikasi, diotopsi lebih lanjut oleh tim forensik. Dan pemirsa, saat ini saya bersama dengan juru kamera saya Indra Gali sudah berada di rumah yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan terjadi, yang mana untuk kasus ini memang terungkap setelah pelaku yang bernama Sunardi ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membunuh seorang gadis penagih utang berinisial SP yang berusia 22 tahun pada 3 Februari yang lalu. Inilah kantor PT Esta Dana Ventura tempat Sri Pujayanti penagih utang yang tewas mengenaskan dibunuh nasabahnya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi beberapa hari lalu. Ketika ditemui di kantornya, pihak Kepala Usaha Mikro Esta Dana Ventura tidak berkenan diwawancara dan memilih menghindar dari awak media. Namun ketika legalitas izin domisili usaha ditelusuri di kantor desa dan kantor kecamatan Jonggol bahwa usaha peminjaman uang yang dilakukan PT Esta Dana Ventura tidak terdaftar atau melaporkan izin domisili usahanya di pemerintahan kecamatan setempat. Kami cek dari register SKDU dari 2019 dengan 2025, maka PT tersebut tidak ada di dalam register kami. Berarti kan tidak ada upaya dari pengusaha ataupun PT tersebut dalam rangka memohon perizinan. Mungkin perizinan memang bukan berada di kami, tapi minimal terinformasikan. Dari Kabupaten Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, Felicia Amelinda, Indra Galih, Parulian Panggabean, TV One mengabarkan. Sebelumnya Rabu lalu, warga desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, digegerkan dengan penemuan jenazah pegawai bank keliling. Korban dilaporkan hilang setelah melakukan penagihan hutang di wilayah tersebut. Pelaku pun langsung dibekuk kepolisian.
Seorang perempuan asal Jonggol, Bogor, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa usai menagih utang di Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban bernama Sri Pujianti tersebut diketahui merupakan penagih utang bank keliling. Sri diduga meregang nyawa karena dicekik nasabahnya Sunardi. Kasus perempuan pegawai bank keliling ini terungkap setelah Ketua RT setempat menerima laporan adanya orang hilang setelah melakukan penagihan di wilayah tersebut pada Senin sore. Saat ditemukan, korban dalam kondisi telungkup dan ditutup kasur pegas dengan kondisi penuh luka memar. Pelaku berusaha kabur, namun berhasil ditangkap. Kemungkinan korban itu meninggal dari kapan sih Pak? Tahu, saya itu kurang tahu juga. Tapi kondisinya udah kaku belum? Udah, saya nggak megang nggak apa. Pas nemu saya nggak megang nggak apa. Saya udah langsung ngejar yang si korbannya, si pelakunya itu. Udah memar-memar. Iya. Pak, ada luka nggak Pak? Ya masalah luka saya lihat di sini, dibawa ke sini juga. Saya nggak tahu siapa yang bawa. Pokoknya saya ngurusin si pelaku biar saya tangkap, bisa ntar di pihak berwajib dia yang diproses. Pelaku yang diduga memiliki sejumlah utang itu sudah berada di sel tahanan Polsek Cibarusah dan menjalani pemeriksaan intensif. Usai diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, jenazah korban dibawa keluarga ke Kampung Endrek, Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol untuk dimakamkan. Dari Bekasi dan Jonggol, Jawa Barat, Suryo Daryono Parulian, TV One mengabarkan. Pemirsa, striker Oxford United Ole Romeni secara resmi sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia hari ini di Kedutaan Besar Indonesia di London, Inggris. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Partai Golongan Karya menggelar Rakernas 2025 sebagai pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik ke depan. Rakernas dibuka oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Tema yang diusung adalah pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik Partai Golkar. Pembukaan Rakernas Partai Golkar diikuti oleh para petinggi Golkar dan seluruh anggotanya. Ada sekitar 102 anggota DPR RI fraksi Golkar dan 38 anggota DPRD serta sayap partai yang turut serta dalam Rakernas Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut, Rakernas ini kembali menegaskan posisi partai beringin tersebut sebagai garda terdepan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, sampaikan pesan dan saran di Rakernas Partai Golkar yang diselenggarakan di gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Abu Rizal Bakri tekankan pentingnya soliditas dan persatuan Partai Golkar. Golkar, 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 Indonesia. Suatu kegembiraan yang besar. Apalagi tadi kita bersama-sama meneriakkan Golkar solid. Golkar solid 3 kali saya berkata Golkar solid. Inilah yang menjadi harapan kita semua, bahwa Golkar itu betul-betul solid. Jangan ada bahwa di dalam partai Golkar itu yang menginginkan adanya perpecahan dalam partai Golkar. Saya mengharapkan bahwa kita betul-betul solid. Kita betul-betul solid dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara kita. Beberapa kali saya selalu ucapkan bahwa kita menjadikan ide dan gagasan sebagai suatu landasan perjuangan kita, sebagai suatu instrumen politik yang kita harapkan diberikan oleh seluruh kader Partai Golkar dimanapun Anda berada pada legislatif, berada pada bidang pemerintahan, atau berada pada pengurusan Partai Golkar, selalu mengedepankan ide dan gagasan sebagai instrumen politik di dalam percaturan politik
yang demikian kerasnya. Capaian-capaian didapat oleh Partai Golkar di dalam pemilu legislatif itu besar artinya. Jumlahnya besar, kenaikannya juga besar. Karena itu, saudara-saudara sekalian, bahwa Partai Golkar harus bisa mewarnai satu kebijakan-kebijakan yang diambil pada tingkatan masing-masing. Kita harus solid. Kita menjaga kehormatan dari Partai Golkar. Kita menjaga kesolidan daripada Partai Golkar untuk mendukung program-program Astacita dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran yang telah dicanangkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kita di dalam menjalankan itu tentu kita juga mengharapkan bahwa Partai Golkar bisa menyumbangkan satu saran dan pendapat yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Kita harus mendukung kader-kader kita yang berada di dalam pemerintahan, kader-kader kita yang berada di dalam legislatif, kader-kader kita yang pemerintahan daerah maupun dari pusat, kita dukung sepenuhnya agar mereka bisa menjalankan misinya yang ditugaskan kepada mereka oleh Presiden, oleh Gubernur, oleh Bupati, dan seterusnya, sehingga mereka bisa memberikan satu dampak yang positif bagi kemajuan bangsa negara menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bertemu pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia yang juga Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menyambangi kediaman Paus Fransiskus di Residen Santa Marta, Vatikan pada Jumat sore waktu setempat. Saat bertemu dengan Paus Fransiskus, Megawati dan Puan memberikan cenderamata khas Indonesia. Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri memberikan lukisan Bunda Maria yang mengenakan kerudung mantila putih dan berkebaya merah. Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan kenang-kenangan berupa baju wayang yang terbuat dari batik. Dan Paus Fransiskus pun terlihat senang mendapatkan dua cenderamata tersebut dan mengucapkan terima kasih. Saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita berbicara soal masalah kebangsaan, lalu juga yang terutama beliau sangat interest dengan Pancasila, gotong royong, seperti juga mungkin yang kalian dengar waktu saya datang ke summit. Dalam pidato saya kan saya juga menerangkan kalau di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya Pancasila itu dapat diikuti karena itu sebetulnya internasional, sehingga dengan demikian bukan hanya milik dari bangsa Indonesia saja dan sangat mudah karena itu sebetulnya 5 sila itu adalah masalah kehidupan. Sebelumnya, Megawati diundang menghadiri World Leaders Summits on Children's Rights. Dalam pertemuan para pemimpin dan tokoh dunia tentang hak anak ini, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menyatakan Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam menegakkan hak-hak anak melalui pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kabar penting yang terjadi hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini.
Miris, dua bocah perempuan bersaudara kritis dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar, usai disiksa dan disekap ayah kandungnya sendiri di dalam toilet Wisma Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sang adik bahkan menderita luka bakar serius di sekujur tubuhnya usai disiram air panas. Keduanya juga mengalami gizi buruk setelah 1 minggu disekap dan tidak diberi makan. Setelah sebelumnya sempat surut, Jalan Underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat kembali tergenang air setinggi 60 cm usai hujan melanda pada Sabtu siang. Akibatnya jalan underpass tersebut kembali ditutup sementara untuk melakukan proses penyedotan oleh petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat. Akibat proses penyedotan, Jalan Underpass Matraman dari arah Menteng menuju Matraman ditutup untuk sementara waktu. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di kabar utama pada malam ini. Saya Laura Luis, pamit undur diri, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi.